Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusfia Deva Ramdania, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas A. Di video kali ini saya akan memperkenalkan produk yang telah saya buat, yaitu Muslimah Bullet Journal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komodifikasi Dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat SAG MA. Nah, kira-kira apa sih itu Muslimah Bullet Journal? Apa kegunaannya? Bagaimana cara penggunaannya? Serta gimana sih saya buat Muslimah Bullet Journal ini? Nah, untuk tahu selengkapnya, silahkan untuk tonton video ini sampai selesai. Tapi setelah tonton, jangan lupa untuk kasih tanggapan kalian di kolom komentar, like, dan juga subscribe. Terima kasih. Muslimah Bullet Journal merupakan jurnal yang digunakan untuk membuat jadwal, pengingat rencana, pencatat progres, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan rutinitas seorang muslimah. Nah, untuk tahu cara penggunaan dan apa sih kegunaan Muslimah Bullet Journal ini, mari kita intip isi dari Muslimah Bullet Journal ini. Nah, di sini saya memberi bookmark atau penanda buku. Kemudian di halaman pertama ada name tag yang akan disesuaikan dengan nama customer. Kemudian ada introduction atau pengantar dari saya selaku penulis. Kemudian ada monthly planner. Dan ini diperuntukkan untuk bulan Juli 2021. Di halaman selanjutnya ada weekly planner. Nah, di sini teman-teman bisa catat apa aja rencana teman-teman dalam satu minggu. Kemudian ada daily planner, ada kolom to-do list, kemudian ada kolom pray time, dan juga ada motivasi yang saya ambil dari surah Asy-Syahr ayat 6. Kemudian ada daily habits tracker. Nah, di sini ada tracker untuk zikir, kemudian ada tracker untuk menghafal dan mengulang hafalan Al-Quran, ada tracker improve language kalau teman-teman mau belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini belajar bahasa Inggris, bagian grammar, jadi centang di grammar. Kemudian ada juga healthy habits tracker. Nah, ini daily planner dan daily habits tracker ini saya buat untuk 31 hari ke depan di bulan Juli. Nah, selanjutnya ada prayer tips. Nah, di sini adalah tips-tips yang saya cantumkan dari beberapa sumber dan saya ringkas yang akan membuat sholat kita jadi lebih baik dan lebih berkualitas. Nah, di jurnal ini juga saya sediakan tabel prayer tracker. Di sini teman-teman kalau misalnya udah selesai sholat wajib atau sholat sunnah, teman-teman bisa checklist di tabel ini. Dan ini saya buat untuk 1 bulan. Nah, kemudian juga ada Let's Read Quran. Nah, di halaman ini teman-teman bisa catat misalnya tanggal sekian teman-teman ngaji surah apa, kemudian sampai ayat berapa. Nah, kemudian di sini juga ada assignment list. Di sini teman-teman bisa catat kalau misalnya teman-teman dapat tugas dari dosen atau guru. Gimana tugasnya, kemudian deadline-nya tanggal berapa. Jadi teman-teman gak bakal kelupaan ngerjain tugas. Dan juga tentunya ada motivasi dan quotes dari Imam Syafi'i. Kemudian ada study tracker. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih kira-kira apa aja yang udah teman-teman pelajari, kemudian sumber belajarnya dari mana, dan inti dari yang teman-teman pelajari itu apa. Semuanya dicatat di tabel ini. Nah, kemudian ada Let's Reach My Dream. Di sini teman-teman bisa cantumin goals dan step to get the goals itu. Kemudian ada tabel Let's Be Grateful. Di sini teman-teman bisa catat 3 hal yang teman-teman syukuri setiap harinya biar teman-teman tambah bersyukur dan tambah bahagia. Kemudian ada Let's Self Introspection. Di sini teman-teman catat nih kekurangan dan kelemahan teman-teman, sifat-sifat yang ingin diperbaiki, kemudian gimana sih cara memperbaikinya itu dan progresnya bagaimana. Nah, itu dia teman-teman cara gunain Muslimah Bullet Journal. Nah, step yang pertama adalah saya membuat konsep kira-kira konten atau isi apa aja yang akan saya muat di Muslimah Bullet Journal. Kemudian, saya mendesain Muslimah Bullet Journal ini menggunakan aplikasi Canva.
Dan ini adalah salah satu contoh ketika saya mendesain daily planner. Nah, di sini saya memilih background warna pink ya, background abstrak. Kemudian saya memberi hiasan daun di pinggirnya. Kemudian saya membuat table to-do list dilengkapi dengan pembatas tulisan berupa garis dan juga check mark di sampingnya. Nah, itu dia. Kemudian saya juga meletakkan tabel untuk mencatat tanggal. Nah, di sini adalah contoh pembuatan monthly planner. Nah, saya menggunakan grafik ini watercolor. Kemudian saya menghiasnya menggunakan ini, saya nggak tahu apa namanya. Nah, itu menggunakan daun-daun. Kemudian saya membuat table. Kemudian membuat judul untuk nama hari seperti ini. Dan dilengkapi dengan tanggal. Nah, di kolom-kolom ini teman-teman bisa isi rencana dan kegiatan apa aja yang dilakukan di bulan Juli. Nah, ini adalah cuplikan saat saya desain Let's Be Grateful section. Nah, di sini saya membuat 2 kolom tabel. Yang pertama, tabel untuk mencatat tanggal. Yang kedua adalah tabel untuk mencatat 3 hal yang kita syukuri setiap harinya. Nah, selanjutnya ada proses ketika saya membuat desain untuk assignment list. Di sini saya membuat 3 kolom tabel. Tabel yang pertama untuk mencatat jenis tugas, kemudian detail tugas dan deadline. Dan ini adalah keseluruhan Muslimah Bullet Journal yang sudah saya layout di laptop. Nah, Muslimah Bullet Journal ini sendiri berisikan 92 halaman dan digunakan untuk 1 bulan, yaitu bulan Juli 2021. Nah, ini adalah file yang sudah saya print menggunakan kertas ukuran A5. Kemudian di bagian depan itu adalah kertas kado ukuran A4 yang saya lipat menjadi 2, kemudian saya tempel di depan dan di belakang. Fungsinya untuk ditempel di kardus nanti. Setelah itu saya meratakan kanan kiri dan atas bawahnya. Setelah rata, saya jepit menggunakan penjepit kertas agar tidak bergerak dan memudahkan saat proses lem. Nah, setelah itu saya lem bagian pinggirnya menggunakan lem kertas. Teman-teman bisa pakai lem merek apa aja, yang penting lem untuk kertas. Nah, sedikit tips saat melakukan pengeleman, itu teman-teman jangan langsung mengoleskannya secara tebal, tapi tipis-tipis namun beberapa layer. Jadi bukunya insya Allah akan kuat. Nah, setelah itu saya biarkan lemnya kering sampai 10 menit. Nah, sambil nunggu lemnya kering, saya menyiapkan sampul untuk membuat hardcover-nya. Nah, di sini saya menggunakan kertas kado yang saya potong sesuai dengan kardusnya. Dilebihkan kanan, kiri, kemudian atas bawahnya saya lebihkan 2,5 cm dari ukuran asli kardusnya. Step selanjutnya saya mengoleskan lem ke seluruh permukaan
bagian belakang kardus. Setelah itu saya rekatkan bagian yang sudah dilem ke kertas kadonya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penyampulan dari kardusnya ini menggunakan kertas kado tadi yang sudah kita potong. Di sini teman-teman bisa lihat tadi saya potong bagian pinggir atas dan bawahnya. Nah, setelah itu saya oleskan lem. Nah, kemudian bagian yang dilem tadi itu direkatkan ke kardusnya. Seperti itu. Nah, setelah proses pembuatan hardcover selesai, saya merekatkan isi buku ke bagian tengah dari covernya. Setelah itu saya mengoleskan lem ke seluruh bagian permukaan belakang dari cover depan. Nah, langkah yang sama saya lakukan untuk bagian belakangnya. Nah, ini sudah selesai proses pembuatan hardcovernya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita merekatkan stiker atau logonya. Nah, setelah itu saya masukkan bookmark atau penanda buku ke dalam jurnal. Nah, selanjutnya saya menyampul jurnal ini menggunakan sampul plastik atau sampul transparan agar sampulnya tidak cepat rusak. Dan inilah produk yang telah saya buat, yaitu Muslimah Bullet Journal. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.